kampus, kerja kelompok itu seharusnya menjadi ruang kolaborasi. Tapi bagaimana jika tidak semua anggota benar-benar berkontribusi? Korupsi kontribusi dalam kerja kelompok adalah kondisi di mana anggota kelompok tidak menjalankan tanggung jawabnya, namun tetap menerima nilai yang sama. Ini bukan sekadar kemalasan, ini bentuk ketidakjujuran akademik. Sebagai seorang yang pasti di dunia pendidikan ya. pasti tetap ada, karena kan tiap anak itu kan beda-beda terkait semangat mereka belajar, pasti ada lah yang nggak merata. Kalau aku tipe orang yang awalnya sebelum tugas itu dikumpulin, aku ngasih bukan peringatan sih, tapi kayak kode dikit. Kan kita pasti, kalau aku seringnya bikin grup nih dalam satu kelompok kan. Sebenarnya contoh nih, sebenarnya deadline itu Minggu, tapi aku buat Jumat maksimal harus ada kontribusi. Tapi sebelum itu biasanya aku sama teman-teman aku udah bagi tugas dulu. Contoh aku nyari materi di bagian apa sih yang mau kita bahas tuh, intinya tuh contoh ya, aku contohin aja presentasi. Dalam presentasi itu tuh poinnya yang mau dipresentasiin ke teman-teman yang lain itu apa. Habis itu ada bagian, posisi yang diambil teman-teman aku, misalkan buat PPT atau materi, tapi di sisi lain juga yang bikin PPT ini harus paham apa materi yang aku kasih, jadi ada tugas sendiri-sendiri. Bagi rata harusnya. Ketika kalau kayak gitu kan, orang yang awalnya nggak aktif atau nggak mau kontribusi kan terpaksa harus tetap dia kontribusi, karena PPT ini nggak akan jadi kalau nggak ada kontribusi dari dia kayak gitu. Tapi untuk anak-anak yang memang kayak nggak mau kontribusi kayak gitu, apalagi nilainya sama, otomatis tetap ya kita speak up ke dosen lah. Balik ke ini dulu, kondisi misalkan tugas nih belum dikumpulin kayak gitu, aku tetap berusaha ngomong ke teman aku yang nggak kontribusi ini, gimana mau ada namamu nggak di dalam tugas kita ini? Kalau ada ya ayo aku ajak. Aku nggak lebih ke menyuruh, tapi ayo ajak, ada susah apa sih, nanti kita bantu bareng-bareng. Kalau perlu kita ketemu atau kerja kelompok. Kadang kan anak-anak zaman sekarang ada yang kayak cuma dibagi di grup aja gitu kan, terus kerjain sendiri-sendiri kayak gitu. Tapi kalau ada temen yang kesusahan, ya udah kita ketemu aja gitu. Sebisa mungkin nggak yang langsung nyindir atau kayak gimana, enggak, tapi kita ajak, ayo ada susah apa, kamu punya kesusahan apa. Berarti saling tolong menolong ya. Iya, lebih kayak gitu. Paling sering terjadi sekarang adalah free rider, yaitu penumpangan gelap dalam kelompok. Mereka hadir secara fisik, tetapi absen secara kontribusi. Dan di akhir, nama mereka tetap ada di cover laporan. Seorang peserta didik itu mengalami yang namanya ilusi dari kompetensi, kemampuan, skill akademik maupun skill di luar akademik dari si peserta didik itu. Yang dimana di sini peran itu diambil oleh mahasiswa. Illusion of competence ini adalah ketika seorang mahasiswa tadi misalnya di free rider, dia mengalami namanya ilusi bahwa dia merasa sudah mampu melakukan tugas tersebut, tapi ternyata dia lupa bahwa tugas-tugas tersebut adalah hasil korupsi kontribusi dia sendiri. Tapi setelah dia lulus, akhirnya dia tidak punya kompetensi akan skillnya tersebut di dunia kerja, terjun di masyarakat dan lain-lain gitu. Peran ketua kelompok tuh sangat vital ya, karena di Indonesia sendiri ya, di Indonesia itu tuh ada namanya tuh istilah kurang nggak enakan gitu, nggak enakan sama teman, nggak enakan negor, nggak enakan ini. Justru
kata nggak enakan itu yang akhirnya membuat ini tuh berlarut-larut, akhirnya menyebar kemana-mana dan jadi domino efek ke depannya gitu. Di sini ketua kelompok tuh harus mampu bersikap tegas, langsung mungkin ya kalau aku sendiri udah bikin rules gitu dari awal pembentukan kelompok, barang siapa yang tidak melakukan proyeknya dan pembagian tugasnya tidak dikerjakan, ya udah namanya kita coret gitu. Karena pada akhirnya itu kan merugikan, bukan hanya merugikan kelompok, tapi merugikan dia dan dampaknya lebih besar lagi gitu ke depannya. Nah itu harus sebisa mungkin ya aktif gitu untuk teman-teman yang seperti itu. Entah mungkin kalau memang kalian mempunyai pemahaman yang kurang, nggak apa-apa tanya aja gitu, atau jujur aja. Karena dalam kerja kelompok itu menurut aku harus memang harus saling terbuka, Saling tanya. Iya, saling tanya. Yang namanya kerja kelompok kan tetap ada diskusi lah antara satu teman dan teman yang lain gitu. Nanti biar bisa selesai bareng. Tapi kalau misalkan kok kalian nggak ngerjain yang harusnya kerja kelompok ini bisa buat kalian belajar, itu kalian nggak dapat apa-apa gitu.